Yang kedua adalah mengenai kita bisa masuk ke kementerian yang lain, ya. Jadi ini kan silakan saja didiskusikan. Apakah tentara harus alih status? Apakah tentara harus pensiun? Ya, jadi nggak usah diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan, ya. Nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan. Kalau nanti keputusannya dari itu seperti itu, ya kami ikut. Kami TNI, Angkatan Darat khususnya, kami akan loyal 100% dengan keputusan. Jadi nggak usah rame bikin apa ribut di media segala macam ini, ya. Ini itu orde barulah. Tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya, ya. Dibilangnya kalau tentara masuk ke KL, kasihan yang pembinaan karir. Ini orang waktu ada salah satu institusi masuk ke seluruh kementerian, nggak ribut ini orang. Apakah dia bekerja di institusi itu? Nah, ini perlu media-media juga tanggap seperti itu. Dua undang-undang akan direvisi, yaitu tentang umur. Saya kira tidak perlu terlalu banyak dipermasalahkan. Silakan saja nanti kebijakan negara. Kekhawatiran saya bukan karena penempatan nanti prajurit TNI aktif itu di jabatan sipil, bukan karena takut karena kembali ke Orde Baru, nggak, no, tidak mungkin. Tapi yang paling penting satu hal yang harus kita waspadai adalah kalau para perwiranya kemudian ditempatkan di tempat-tempat, oh ini perwira yang memang karirnya bagus, ditempatkan misalnya menjadi dirjen, kita kehilangan, Pak. Sumber daya manusia terbaik kita hilang. Padahal tugas pokok kami itu adalah untuk bertempur suatu saat. Lah, kalau jenderal-jenderal terbaiknya itu ada di dirjen-dirjen lain, kurang pas menurut hemat saya. Kemudian perwira yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan tupoksinya. Jadi kalau misalnya ada perwira yang di sekolah di akademi militer itu memang murni berlatih untuk perang. Kalau mau disediakan S1, S2, S3 atau S4, S5. Kemudian ketika ditempatkan misalnya di pertanian, ya setidaknya dia pernah S1 dari IPB begitu, ya. Menimbulkan kecemburuan dari ASN yang menjelang menunggu karir. Dari tadinya cuma juru ketik, naik jadi kasubag, kabag, kemudian direktur, begitu mau jadi dirjen, datang maijen. Betapa sakit hatinya mungkin, ya.